Halo, lama tidak berjumpa teman-teman sekalian. Ini adalah konten pertama saya setelah sekian lama saya vakum. Namun kita tidak membahas tentang edukasi kesehatan ya teman-teman sekalian. Kita akan membahas di luar dari hal itu. Seperti yang kalian ketahui, kabar-kabar di luar sana banyak rumah sakit yang mengalami sedikit gangguan di di keuangan. Jadi kita tidak bisa berdiam diri, kita harus mencari keran cuan dari hal yang lainnya. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama belajar untuk investasi saham. Nah, ada yang suka dengan investasi saham dari teman-teman sekalian? Kalau kalian tertarik, maka kita hari ini akan belajar bersama. Ini ada satu saham yang kondisi candlesticknya itu untuk kedepannya ada kemungkinan cuan ya teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang fundamentalnya terlebih dahulu. Sahamnya adalah saham, ya betul sekali. Setiap kalian ketika kalian baru pertama kali menerima SK, siapa bank yang menawari kalian? Nah, itu adalah saham dari Bank Jatim. Mari kita bahas dulu untuk fundamentalnya, bagaimana sentimennya seperti apa, dan kemudian kita bahas untuk teknikal dari saham tersebut ya. Kita pertama membahas tentang keuangan dan fundamental terlebih dahulu. Di sebelah kiri saya membuka laptop ya teman-teman sekalian, karena saya harus melihat datanya secara langsung, jadi tidak bisa dihafalkan, ada nominalnya. Jadi untuk pertama, laba bersih pada tahun 2024 tercatat 1,28 triliun. Ini menurun tipis dibandingkan 2023. Namun masih solid ya teman-teman sekalian. Untuk aset dan kredit sepanjang 2024, aset konsolidasi tumbuh 118 triliun. Jadi naik 13,7% dari sebelumnya, dan kredit naik 18%. Untuk NPL dan NIM, NPL gross turun menjadi 2,49% dari sebelumnya 2,83%, menandakan kualitas aset membaik. Nah, selanjutnya dividen ini penting karena payout sekitar 64% dari laba. Jadi tahun kemarin Bank Jatim juga membagikan dividen ya teman-teman, rutin membagikan dividen. Kemudian untuk selanjutnya, sentimen apa sih yang mempengaruhi dari bank ini atau emiten ini? Jadi yang pertama, direksi borong saham sebanyak 1,43 juta lembar pada harga 460 sampai 474. Yaitu sekarang harganya sudah naik ya teman-teman, 488 per lotnya. 488 per lembarnya. Jadi teman-teman sekalian, jangan berpikir beli saham itu mahal ya teman-teman. Banyak sekali pasar saham yang harganya itu relatif terjangkau untuk kita semua ya teman-teman. Kalau kalian penasaran, kita bahas di konten selanjutnya. Kalian ketik aja di kolom komentar mau bahas tentang saham apa, dan mau bahas tentang topik-topik apa terkait saham, nanti kita belajar bersama. Selanjutnya, untuk ekspansi melalui KUB, Bank Jatim membentuk holding perbankan atau KUB bersama beberapa BPD lain seperti Bank NTB Syariah, Lampung, NTT, dan lain-lain. Strategi ini diproyeksikan memperbesar aset, laba, dan pendanaan jangka panjang. Nah, kemudian untuk fokus pendanaan, perusahaan akan tingkatkan CASA dan pertimbangkan penerbitan obligasi untuk memperkuat struktur pendanaan dan efisiensi biaya. Nah, kita masuk sekarang untuk analisis teknikal. Yang tadi analisis fundamental ya teman-teman. Jadi fundamental itu untuk membahas tentang bagaimana kekuatan dari suatu perusahaan, kesehatan dari keuangan perusahaan, itu masuknya di analisis fundamental bersama sentimen-sentimen di publik. Kita masuk ke analisis teknikal. Kita lihat grafiknya, kalian bisa lihat grafiknya di
TradingView ya teman-teman sekalian. TradingView, ketik aja emitennya BJTM, Bank Jatim. Nah, saya ini pakai moving average-nya 50, 100, 200 dan saya pakai indikator stok RSI. Nah, untuk moving average ini sudah di bawahnya ya teman-teman untuk harga hari ini ya. Hari ini closing di 488. Nah, sudah di bawahnya ini. Dari ketiga garis ini sudah di bawahnya. Nah, untuk RSI-nya, tapi untuk RSI ini stokastiknya ini masih tinggi teman-teman. Jadi istilahnya jenuh beli. Ada kemungkinan turun, kalian bisa menunggu mungkin beberapa hari, ketika turun baru membeli, atau kalian bisa membelinya saat ini juga. Karena apa? Karena ini ada, kita lihat candlesticknya ini ada renggang ya teman-teman, dari harga 560 ke harga 515. Ini ada renggang, ada dia istilahnya lompat candlesticknya. Nah, jika kita melihat candlestick seperti ini, itu kemungkinan besar kedepannya dia akan menutupi ini yang candlestick yang selanjutnya, dia akan ke atas untuk menutupi jarak renggang ini ya teman-teman sekalian. Nah, jadi kalian bisa membeli ketika saat ini, atau kalian menunggu nih untuk stokastik RSI-nya agar turun terlebih dahulu. Kalian bisa menunggu dulu atau bersabar. Nah, ini yang penting untuk kita masuk ke dalam ranah saham, kita harus menggunakan uang yang benar-benar nganggur ya teman-teman. Jadi jangan uang kebutuhan kalian atau uang tabungan kalian yang mendesak itu kalian gunakan untuk pasar saham. Karena di pasar saham ini kita tidak bisa seperti trader atau misalnya seperti trading yang di aplikasi-aplikasi itu yang semi-semi judul. Kita lebih baik main saham aja daripada main judul seperti itu. Karena di pasar saham ini kita tidak bermain untuk jangka pendek ya teman-teman, kita bermain untuk jangka panjang. Karena di pasar saham yang kita dapat nanti adalah, yang pertama adalah capital gain, itu jarak dari ketika kita membeli dan kita jual, itu namanya keuntungan, namanya capital gain, dan kita dapat dividen. Ada beberapa perusahaan yang memberikan dividen kepada pembeli sahamnya, ya itu kalian bisa pilih salah satunya atau keduanya, itu kalian bisa. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini. Jika kalian suka tentang konten-konten seperti ini, tentang investasi atau tentang bahasa, kita bisa belajar bersama. Kalian ketik di kolom komentar, kita mau bahas saham apa, kita mau analisis saham apa, kita mau belajar tentang apa sih, atau kita mau belajar tentang psikologi trading itu seperti apa. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke, bye-bye, sampai bertemu dan sehat selalu.